Ada kejadian yang lucu baru saja. Sakristennya atau kosternya bertanya kepadaku, apakah aku seorang imam yang menikah? Lucu sekali ya pertanyaannya. Tapi pertanyaan seperti itu tidak lucu kalau di dunia timur begini. Pertanyaan seperti itu pertanyaan yang wajar di dalam kekristenan timur. Kenapa? Di dalam kekristenan timur memang ada beberapa imam yang menikah, tapi istilah imam menikah memang tidak terlalu tepat sebenarnya. Ya memang imam menikah, tidak salah, tapi istilah yang lebih tepat adalah orang yang berkeluarga ditahbiskan menjadi imam. Jadi dalam dunia kekristenan timur memang beberapa imam itu menikah lebih dulu sebelum mereka ditahbiskan sebagai imam, baik yang ortodoks maupun yang Katolik timur. Maka simpelnya begini, kalau di kekristenan timur, ortodoks maupun Katolik timur ada dua jenis imam. Yang pertama itu imam yang selibat yang disebut sebagai imam biarawan. Mereka yang selibat itu yang pertama. Yang kedua adalah imam yang menikah, tapi lebih tepatnya adalah orang yang berkeluarga atau orang yang menikah bisa ditahbiskan sebagai imam. Itulah yang dimaksudkan di dalam kekristenan timur, baik yang Katolik maupun yang ortodoks, imam menikah. Jadi maksudnya mereka yang sudah menikah, suami istri, kemudian atas seizin istrinya, suaminya mengikuti pendidikan imam lalu ditahbiskan sebagai imam. Nah itulah yang disebut imam menikah. Jadi ada dua macam imam dalam kekristenan timur ya. Imam selibat, imam menikah. Tadi itu kejadian lucu, sakristennya atau kosternya tanya, kamu menikah enggak? Gitu. Karena itu pertanyaan sebenarnya biasa. Ya, saya jawab enggak, karena saya dari ritus Latin. Dia kosternya mungkin enggak terlalu biasa dengan ritus Latin, karena ini kan dunia timur dengan ortodoks dan lain sebagainya. Jadi dia tanya, lucu banget, kamu kawin apa enggak? Gitu. Aku jawab enggak. Menarik. Jadi itu pengetahuan juga untuk Kristen semuanya. Kalau dalam dunia kekristenan timur ada yang menikah. Jadi ada romo-romo Katolik yang menikah loh. Atau lebih tepatnya romo-romo Katolik di kekristenan timur yang disebut Katolik timur yang sudah menikah kemudian ditahbiskan sebagai imamnya. Ada perbedaannya. Kalau yang menikah itu tidak dapat menerima tahbisan lanjut, yaitu gampangnya tidak bisa menjadi uskup. Kalau yang selibat atau yang biarawan itu bisa menjadi uskup, atau kalau dalam bahasa lain mereka yang akan dipilih menjadi uskup hanya dari golongan yang tidak menikah alias selibat, atau seringkali disebut dalam bahasa Yunaninya itu hieromonakos, ya imam biarawan atau imam selibat atau imam pertapa. Hieromonakos, imam biarawan, itu yang dapat menjadi uskup. Jadi kalau dalam kekristenan timur tidak ada uskup yang menikah, tidak ada. Oh ya, catatan terakhir. Tadi kalau bapak keluarga menjadi imam, jadi sudah menikah lalu menjadi imam, kalau suatu kali istrinya meninggal dunia, dia tidak bisa menikah lagi. Kenapa? Karena imam tidak bisa menikah. Nah beda ya, coba dibedakan. Imam kalau sudah jadi imam nggak bisa menikah, tapi seorang bapak keluarga bisa ditahbiskan menjadi imam. Lo sama aja, lo beda, urutannya membedakan. Kalau dia imam nggak bisa menikah, tapi kalau seorang bapak keluarga dia bisa ditahbiskan menjadi imam, beda ya. Konsekuensinya nanti begitu, contohnya seorang bapak punya istri ditahbiskan, kemudian istrinya meninggal dunia, dia kan imam nih. Dia nggak bisa menikah lagi. Kenapa? Karena dia imam. Imam tidak bisa menikah. Beda ya. Imam tidak bisa menikah, tapi bapak keluarga bisa menjadi imam. Gitu. Lucu, pertanyaan lucu, tapi sekaligus bisa menjadi sarana katekese untuk Kristen semuanya. Langitnya biru sekali, lihat. Wow, ini langit Santorini. Langit Santorini biru sekali. Yuk kita lanjut perjalanan. Shalom alaikum.